Tribuners, pernah kepikiran gak sih kalau hobi bisa jadi bisnis? Nah, si kembar Kartini dan Kartika telah membuktikannya. Awalnya cuma iseng, sekarang sukses jadi MUA dan hairstylist profesional. Tribuners, balik lagi sama aku Keisha Febrina di Liputan Hobi. Di dunia kecantikan, makeup dan hairdo itu bukan sekedar merias wajah ataupun menata rambut, tapi adalah sebuah kesenian yang bisa dijadikan peluang bisnis. Nah, kali ini kita akan mau berkenalan dengan si kembar yang hobinya itu makeup dan hairdo hingga mereka menjadikannya sebagai peluang usaha. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk simak video ini. Perjalanan mereka di dunia kecantikan dimulai pada tahun 2020 saat pandemi melanda. Kartini yang awalnya mencari aktivitas untuk mengisi waktu, mulai menekuni make up dan melihat peluang besar di bidang ini. Sementara itu, Kartika yang awalnya hanya menjadi penonton saja, melihat Kartini belajar dan berlatih. Hingga akhirnya Kartini menyarankan Kartika untuk mencoba bidang yang inline dengan bisnisnya, dan dari situ Kartika mulai mendalami dunia hairdo. Awalnya, Kartika menganggap ini hanya sekedar iseng saja. Namun melihat tren makeup dan hairdo yang semakin booming di Bandung, ia pun mulai serius. Kalau misalnya aku sebenarnya karena iseng ya, nggak ada niatan yang awalnya tuh nggak ada niatan yang aku mau fokus di dunia ini. Cuman karena lihat dunia makeup ini lagi booming banget waktu itu, terus juga aku lihat peluang yang emang belum banyak diambil nih sama orang-orang khususnya di wilayah Bandung waktu itu. Jadi aku coba nekunin bidang usaha hairdo ini. Dan karena kebetulan aku juga punya first job yang emang inline sama pekerjaan aku di dunia kecantikan gitu. Waktu itu emang lagi hektik-hektiknya juga karena emang meskipun COVID lagi banyak banget tugas ya. Ketika aku belajar hairdo ini jadi kayak stress release gitu. Jadi kayak ngerilis emosi aku ketika aku lagi stres. Ya mainin rambut klien gitu, itu jadi stress release aku gitu, yang akhirnya juga aku serius untuk nekunin bidang itu. Aku karena memang betul kita ada side job lagi yang memang inline sama makeup artist ini, terus juga waktu itu memang peluangnya sangat besar di daerah aku, betul nggak ada makeup artist juga, terus juga banyak nih masyarakat yang memang istilahnya suka nih sama make up gitu, apalagi Gen Z sekarang gitu, mereka tuh tertarik banget sama dunia make up. Alhasil kayak ini tuh jadi salah satu peluang yang besar, jadi aku mau nekunin usaha ini. Tentunya, perjalanan ini tidak mudah. Kartini awalnya belajar makeup secara otodidak, namun ia menyadari bahwa untuk menjadi lebih profesional, ia harus mengikuti kursus makeup. Sedangkan Kartika langsung belajar dari guru profesional karena ia tidak memiliki latar belakang sebagai hairstylist. Oke, kalau tantangan besar yang pertama tangan ya, karena kalau make up ataupun hairdo ataupun yang lain kita tuh harus terbiasa dulu gitu. Jadi kalau misalkan tangan kita nggak terbiasa, nggak luas, itu hasilnya akan beda ketika kita sudah terbiasa, akan lebih halus, terus juga akan lebih terlihat flawless lah istilahnya gitu. Kalau misalnya aku sendiri struggle-nya itu karena kebetulan waktu itu klien-klien aku tuh random ya. Mungkin kalau misalnya makeup kita udah cukup biasa ya kenal, karena kita bisa ekspor dari wajah kita sendiri. Cuman kalau misalnya rambut kan mungkin agak susah ya. Jadi struggle aku waktu itu tuh gimana sih caranya rambut klien itu jadi kelihatan oke, meskipun misalnya rambut itu tipis banget, dan itu cukup struggle ya. Sama juga yang rambutnya super duper pendek gitu, bahkan kayak laki-laki dan dia minta di stylish gitu. Stylishnya pun biasanya tuh kadang pengen panjang ataupun pengen di updo kayak gitu, itu awal-awal tuh struggle banget. Dari sekedar hobi,
Kini mereka telah berhasil membangun usaha di bidang kecantikan. Langkah awal mereka adalah dengan mengenalkan karya mereka melalui media sosial, membangun portofolio, dan menarik perhatian calon pelanggan. Saat ini, layanan yang mereka tawarkan cukup beragam. Untuk make up, mereka melayani berbagai keperluan, mulai dari wisuda, engagement, wedding guest, hingga make up untuk party. Mereka juga menyediakan paket make up untuk wedding dan photoshoot. Sedangkan untuk hairdo, Kartika menawarkan berbagai gaya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Harga make up mereka mulai dari 300.000, hairdo 150.000, dan ada paket bundling make up plus hairdo seharga 600.000. Selain melayani klien, mereka juga aktif membuat konten di sosial media untuk memperkenalkan karya-karya mereka. Salah satu hal yang membuat bisnis mereka unik adalah karena mereka bekerja sebagai duo kembar. Kalau yang kita rasa sih karena kita kembar ya, jadi itu bisa jadi selling point dan bisa jadi ningkatin awareness itu juga gitu. Jadi kalau misalnya mungkin untuk makeup artis yang lain atau hairstylist yang lain, katakanlah mereka bisa sendiri-sendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Terus juga biasanya kalau untuk makeup artis ya kan tekun di bidang makeup artis aja. Mungkin ada pun yang sambil hairstylist gitu, cuman mungkin itu biasanya makan waktu yang lebih lama gitu. Nah kalau yang kita rasain gitu, karena kita ini kembar, jadi itu bisa jadi selling point dan unique point gitu. Jadi nama kita biar lebih dikenal gitu ya. Lalu, apa saja tips-tips penting yang harus dilakukan oleh pemula yang punya niat dan kemauan untuk belajar MUA dan hairstylist? Tipsnya yang pertama harus mau dulu, terus niat dulu, jangan banyak mikir ya, harus learning by doing aja ya, benar, lakuin aja dulu. Jika Tribuners ingin melihat hasil karya mereka atau ingin menggunakan jasa mereka, kalian bisa cek Instagram mereka di kartinirh.makeup dan kartikarhyy. Nah, gimana nih Tribuners, si kembar yang tadi sudah ditonton? Mereka sudah bisa membuktikan kan bahwa sebuah hobi itu bisa dijadikan menjadi peluang usaha. Nah, jadi buat kamu yang masih ragu-ragu untuk nyobain dari hobi ke menjadi peluang bisnis, yuk langsung aja digasin mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.